ilmu tinggi. Itu ada si Rai sekalian. Ya. Dan istri saya bertarigan. Nanti tiga, makanya kali buku banyak di sini, sekalian. Kami tinggal di komplek Kejaksaan dekat di sini, tapi tiga lagi ke Tangerang, lihat Kempu. Karena kalau kita sudah punya cucu, sudah punya Kempu, pasti kastanya lebih tinggi. Nah, makanya saudara sekalian, aku pun ditinggalkan sendirian, saudara sekalian. Nah, saya memang pendeta ditabiskan di MII, Gereja Misi Injil Indonesia, tapi memang saya tidak pegang jemaat. Saya lebih banyak melayani masyarakat nggak mampu, contoh membuka TK di pinggir rel di Manggala. Itulah lokasi yang paling kumuh di kota Medan, Mandala, karena masih banyak satu rumah dengan babi di sana. Jadi kita buka TK yang murah supaya anak-anak di sana bisa ikut pendidikan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita membuka namanya rumah kesembuhan untuk orang yang sakit kanker. Di belakang rumah sakit Adam Malik kita ada sewa 6 rumah untuk menampung orang-orang yang sakit kanker. Mereka yang dari luar kota Medan, dari Riau, Batam, dan lain sekalian, kita tampung di rumah kesembuhan itu, semuanya gratis. Nginap gratis, makan gratis, dan saat ini lebih 50 yang ada di rumah singgah itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita sudah buka itu sekitar 3 tahun untuk orang sakit kanker. Ada hampir 300 yang kita rawat, tapi terus terang yang namanya kanker sekalian, anugerah Tuhan lah itu bisa buat sembuh. Dan ada hampir 80 yang sudah meninggal dunia, baik itu anak-anak maupun yang lain. Makanya sekalian, kita buat ibadah hari Minggu di sana. Kita juga buat pelayanan konseling di sana. Supaya apa sekalian? Supaya orang-orang yang sakit kanker itu ada 2 tujuan. Yang pertama sekalian, menolong mereka untuk bisa berobat di Adam Malik, sehingga makan, penginapan bisa gratis. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, supaya mereka kalau tiba panggilan Tuhan, mereka siap menghadapi kekekalan. Itu yang paling utama Bapak Ibu sekalian, menghadapi kekekalan. Dan memang terus terang, ketika mereka mengalami sakit, selalu mereka bilang, apa salah kami? Apa dosa kami Pak Rai? Sehingga kenapa aku harus sakit kanker? Dan lain sebagainya. Ada anak-anak, ada orang tua, dan sosial memang sekarang ini luar biasa. Apa namanya? Banyaknya masalah orang. Baik, hari ini kita membahas sekalian 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Tadi Pak Tarigan tanya saya begini, dari mana dananya Pak Rai untuk buka rumah singgah? Saya bilang dari Tuhan lah, saya bilang. Ya puji Tuhan, selalu Tuhan cukupkan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ada seorang antropolog dari Eropa mengunjungi satu daerah pedalaman di Afrika. Dan saudara sekalian, antropolog ini mengunjungi Afrika, dan ketika dia masuk di satu desa, dia lihat kepala suku di atas pohon lagi baca kitab. Lalu antropolog bilang begini, Pak, baca apa Bapak? Lalu dia bilang, kamu nggak tahu, saya lagi baca Alkitab. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika antropolog itu dan lihat dia baca Alkitab, lalu dia bilang begini, Pak, tahu nggak Bapak? Maaf ya, untuk udah habis kopi. Pak, tahu nggak Pak? Ini kata antropolog. Di negara kami, apa yang Bapak baca itu nggak laku. Di negara kami, Alkitab itu
itu sudah berlaku. Inilah banyak kali bubu ini. Bunyi kali bubu. Jangan berhenti berbuat baik. Nah, saudara lihat. Lalu kata antropolog di negara kami nggak baca Alkitab itu lagi. Tapi apa kata kepala suku? Dia bilang begini, syukur kamu datang ke sini sudah ada Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab, kau masuk sekarang udah kami makan kau. Artinya apa? Dengan adanya Alkitab, suku itu berubah. Dengan adanya Alkitab, suku itu bukan lagi kanibal. Dengan adanya Alkitab, suku itu menjadi manusiawi. Artinya sekalian, untung ada hamba Tuhan, untung ada Injil masuk, sehingga kenapa? Suku itu diubah. Saya pernah baca buku Profesor Simanjuntak tentang orang Batak. Jangan malah orang Batak, saya juga orang Batak tahu. Dia bilang seperti ini, orang Batak itu sebelum Injil masuk punya dua sifat. Satu, sombong, yang kedua kasar. Sombong dan kasar. Ya coba lihat sekali. Orang Batak Toba itu kan kadang-kadang sombong sekali kan. Coba kalau mereka coba lihat karya orang Batak Toba. Waktu pertama belum punya apa-apa, rendah hati kali sekalian. Belum punya apa-apa, rendah hati sekali. Lalu sekalian mulai dia punya jabatan, lalu dia punya posisi. Semua diambil untuk dia. Semua diambil untuk dia sekalian. Dia semua diambil untuk dia, lalu dia menari, dia bilang begini, ini saya sama menau, siapa seperti aku? Beda orang Karo. Kalau orang Karo sudah nari gini, udah dekat, bener lagi dia. Udah dekat sekalian, udah dekat, bener lagi. Makanya dari tadi yang kita bisa melihat karakter suku itu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Bapak Ibu sekalian, saya perlu jelaskan ini. Alkitab ini sangat berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain. Apa perbedaannya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, perbedaannya Alkitab ini ditulis ribuan tahun sebelum Masehi dan 100 tahun sesudah Masehi. Jadi ribuan tahun sebelum Masehi sudah ada perjanjian lama. Lalu 100 tahun setelah Masehi ada perjanjian baru. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab ini ditulis oleh puluhan orang. Ada Musa, ada Yosua, ada Daud, ada Salomo, ada Yesaya, ada Yeremia, ada Paulus, ada Petrus. Jadi Alkitab ini ditulis puluhan orang. Ada yang ngaku dia tulis kitab suci, tapi yang nulis hanya dia. Yang ketiga sekalian, Alkitab ini bisa diuji oleh waktu. Apa artinya sekalian? Dari segi kronologis waktu ini bisa dipertanggungjawabkan. Contoh. Banyak orang meragukan benar nggak pernah lahir yang namanya Yesus. Banyak orang pernah meragukan benar nggak pernah mati yang namanya Yesus. Oke, kita nggak usah dulu masuk ke sejarah Alkitab. Dari sejarah umum pernah dicatat, pernah ada yang lahir nama Yesus, pernah ada yang lahir yang disalib yang bernama Yesus. Makanya sesekali ditanya, kapan Yesus lahir? Kapan Yesus mati? Gampang jawabannya. Sekitar apa? Sekitar tahun sekian sebelum Masehi. Kenapa? Waktu Yesus itu mau lahir, pernah ada kaisar yang hadir, namanya Kaisar Agustus. Dan Kaisar Agustus itu bisa dilacak di sejarah umum. Kaisar Agustus pernah ada di tahun sebelum Masehi dan setelah Masehi. Dari segi kronologis waktu bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada namanya buku yang nggak bisa dari segi waktu nggak bisa dipertanggungjawabkan, itu diragukan. Tapi Alkitab dari segi kronologis waktu. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian,
dari penemuan benda purbakala bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, saya kan belajar teologi di Batu Malang hampir 5 tahun. Banyak orang meragukan apakah benar ada tembok Jericho. Kenapa? Karena banyak yang bilang, kok bisa tembok roboh hanya karena putaran, hanya karena nyanyian, hanya karena trompet. Kok ada roboh? Itu mitos. Lalu sekian para arkeolog bekerja, ditemukanlah bekas tembok Jericho. Dari segi bukti sejarah ada. Yang kedua, sekalian, sekarang seperti di Yerusalem banyak ditemukan bekas-bekas peninggalan Raja Daud. Jadi dari segi kronologis waktu bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi sekalian, dari saksi mata. Yang namanya kebenaran harus ada saksi mata. Coba sekalian pergi ke pengadilan. Tadi pagi saya baru khotbah dari Pengadilan Negeri Medan. Salah satu yang namanya saksi adalah orang yang melihat, orang yang menyaksikan. Itu baru nama saksi. Tapi dalam Alkitab, saudara sekalian, banyak saksi mata. Waktu Yesus mati, ada saksi mata. Waktu Yesus bangkit, ada saksi mata. Waktu Yesus menyembuhkan, ada saksi mata. Dari segi saksi mata, Alkitab itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, dikatakan tulisan yang diilhamkan Allah. Bapak Ibu, mengapa ada Alkitab ini? Contoh, manusia kan belum ada pada waktu itu. Kenapa Musa bisa menulis Allah menciptakan hari pertama ini, Allah menciptakan hari kedua ini? Kok bisa? Manusia belum ada. Gak ada orang yang bisa. Kenapa Musa bisa menulis kitab Kejadian? Pada waktu itu belum ada namanya manusia. Bapak Ibu sekalian, Alkitab ini bisa terwujud dengan 2 hal. Yang pertama adalah pewahyuan. Pewahyuan. Apa arti wahyu? Bapak Ibu kalau di rumah meja makan, di meja makan ada tudung saji. Waktu tudung saji ditutup, kita nggak tahu apa isi di dalam. Ditutup oleh tudung saji. Tapi ketika tudung saji dibuka, kita baru tahu apa isi di dalam. Apa arti wahyu? Wahyu itu artinya Allah mengungkapkan, Allah membukakan, Allah menjelaskan, sekalipun waktu itu belum ada manusia. Maka disebut apa? Pewahyuan. Yaitu wahyu itu Tuhan menyingkapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diilhamkan Allah. Apa contoh yang diilhamkan Allah? Mari kita bahas sebentar Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca sama-sama 2, 3 ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Lukas ini dokter, ya. Lukas itu dokter, ya. Bagaimana dia menulis Injil Lukas? Perhatikan ayat yang 1. Banyak orang telah berusaha menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa telah terjadi di antara kita. Maka Bapak Ibu sekalian jangan lupa ada banyak Injil-Injil yang palsu. Termasuk itu apa? Injil Barnabas. Kenapa Injil Barnabas itu palsu?
Karena apa? Yang pertama, orang yang menulis Injil Barnabas tidak memahami geografi Yerusalem. Contoh, masa dalam Injil Barnabas ditulis begini, lalu Yesus naik perahu ke Yerusalem. Bapak Ibu tahu Yerusalem itu bukit, gunung. Sama halnya kalau adalah orang ngomong sama kalian, mari kita naik perahu ke Brastagi. Percaya nggak? Nggak percaya kan? Brastagi, kok naik perahu ke Brastagi? Tapi kalau sama orang Amerika yang belum pernah ke Brastagi, kita bisa naik perahu ke Brastagi. Oh ya? Ya. Dia nggak tahu Brastagi. Jadi Injil Barnabas gobloknya di sini saudara, nggak mengerti geografi. Ada banyak Injil-Injil yang palsu. Tapi Lukas mengatakan ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Coba lihat ayat 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, maaf ya aku turun dulu ya. Jadi Alkitab ini lewat penyelidikan. Jadi Alkitab ini betul-betul diselidiki, benar nggak cerita ini? Apakah ini mitos? Apakah ini benar? Diselidiki sungguh-sungguh. Maka Bapak Ibu sekalian, terus terang aja saya katakan, kita bersyukur punya Alkitab ini. Kenapa? Alkitab ini kapanpun dunia ini ada, Alkitab ini masih relevan. Amin. Itu sudah saudara sekalian. Mengapa dalam kekristenan tidak ada fatwa? Kenapa dalam kekristenan tidak ada fatwa? Kalau teman yang lain kan kalau dia fatwa ini bilang. Kenapa Alkitab ini kapanpun dunia ini ada, ini tetap relevan. Ini tetap up to date saudara sekalian. Makanya Lukas menyelidiki, diselidiki, betulkah ini penyembuhan ini? Benarkah ini terjadi? Diselidiki, dia dokter. Lukas itu dokter, bukan orang bego. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada cucumu, anakmu jadi pendeta, kasih yang bagus, jangan kasih yang bego. Kan banyaknya orang-orang gitu kan, parahin anakmu jadi pendeta. Kenapa? Bener kali. Bener banget pendeta. Yang kedua, anak jadi pendeta, kenapa? Bodoh kali. Bodoh jadi pendeta. Nah, saudara sekalian, jadi Injil Lukas itu menyelidiki seksama, diselidiki. Benarkah ini? Benarkah ini kebangkitan? Benarkah ini? Lalu apa? Dituliskannya kepada siapa? Theophilus, penguasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, Alkitab ini dari segi ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Sekalipun Alkitab ini bukan buku ilmiah, tapi dari segi ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Kita kembali 2 Timotius 6. Apa tujuan Alkitab? Mengapa Alkitab ini ada? Jangan pula bahwa Alkitab sudah mati. Seperti yang ribut di media sosial. Ribut. Sudah mati, tahu Alkitab. Sudah mati, kasih rokok. Sering kali. Saya pernah kena Morambe. Masukkan dalam peti maya. Peti maya? Ya. Marah pendetanya. Marah lagi yang masukkan Alkitab ke peti maya. Jadi debu semua. Bapak Ibu, tahu nggak? Kenapa Tuhan larang kita komunikasi sama orang mati? Kenapa Tuhan larang kita spiritisme? Tidak boleh ngomong sama orang mati. Ada 2 penyebab. Yang pertama, hubungan orang mati sama orang hidup selesai. Makanya belilah rumah kalau ada orang mati bunuh diri di situ. Biasanya murah harganya. Punya orang lansia hebat pengen. Yang kedua, kenapa Tuhan larang kita ngomong sama orang mati? Nanti waktu kita di kuburan ngomong kita sama dia, nggak siap dia terima jawaban. Coba datang gitu, kubawanya ke kudu, lalu tiba-tiba ada suara berkata, datang kalian. Aku mau tahu lari atau tidak? Lari kan, gak usah baca lah. Makanya kalau kita lihat apa tujuannya kita baca kita, kalau kita lihat yang 2 Timotius 3:16 dikatakan, pertama-tama yaitu apa?
untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, untuk memperbaiki kelakuan, seperti tadi yang dikatakan, yang antropolog itu. Kenapa orang di suku itu berubah? Karena Alkitab mereka baca, Alkitab mengubah mereka. Kenapa? Ketika kita baca Alkitab, Alkitab mengubah pola pikir kita. Amin. Bapak Ibu tahu arti bertobat, metanoia dalam bahasa Yunani. Bertobat itu bukan karena nangis-nangis. Tiap KKR maju, tiap KKR maju. Kan banyak orang begitu kan? Tiap KKR, siapa mau bertobat? Maju ke depan. Tiap KKR, maju. Dan banyak sekali orang begitu sekali. Kan banyak orang begitu. Kalau kebaktian, puji Tuhan, angkat tangan. Tapi habis kebaktian, nawar becak, sadis sekali, seperti pemulung berdarah dingin. Tapi bukan di sini, yang di luar sana kan. Nah, maka Yesus kan memperbaiki kelakuan, mengubah cara berpikir kita. Ini yang paling pertama diubah, Bu, Bapak. Pola pikir, pola pikir. Jangan seperti gajah yang di kebun binatang. Gajah itu badannya besar, tapi dia di rantai yang kecil, tidak berani di situ. Kenapa dia tidak berani? Karena waktu gajah dijinakkan di rantai paling besar, di pohon paling besar, berontak, nggak lepas. Akhirnya diganti rantainya. Akhirnya gajah itu berpikir, kalau aku di rantai nggak lepas lagi. Akhirnya apa? Dia nggak sadar, dia diganti rantainya. Berubah pola pikir. Banyak kali orang Kristen cara berpikir yang perlu diubah. Cara berpikir. Pertanyaan sama Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Makanya Bapak Ibu lansia di sini, kalau ada berkat Tuhan samamu, nikmati, nggak usah pelit-pelit. Ya kan? Nikmati. Ini enggak kalau ketemu, kayak ditanya, nanti gua mati kelak. Aduh, matilah kemana? Padahal sawitnya di mana-mana, rumah kontrakannya di mana-mana, tanahnya di mana-mana. Selalu ada berkat nikmati. Dulu saya punya mama saya waktu hidup. Kalau saya ajak makan pangsit, makan apapun, saya ajak makan. Selalu waktu mau makan ditanya, berapa lagi? Berapa lagi? Waktu itu. Ulang kata-kata kan. Saya yakin guru saya pasti terus sehat dia, karena apa? Biasanya ada orang udah pensiun, post power syndrome, apalagi polisi kan, biasanya hadat, biasanya begitu, hadat, istri kotor, hadat, makanya banyak istri polisi jantungan. Ada jantungnya. Karena apa? Dia terus terang. Yang membuat sehat seperti beginilah. Bapak Ibu terus terang, banyak orang yang tahu bahwa umur saya itu 62 tahun. Tapi orang pikir kok, kenapa yang saya hadapi sebagai orang kanker, lalu memperhatikan mereka, melihat mereka itu menjadi lebih enak, lebih fokus kepada masalah orang, kepada masalah sendiri. Nah, itu yang membuat sehat, amin. Makanya Bapak Ibu tahu, orang yang paling malang, orang yang paling miskin adalah orang yang hanya sibuk memperhatikan diri sendiri. Kalau nggak dihormati, sakit hati. Kalau ke gereja kan disambut, sakit hati. Udah donaturnya tuh nggak dihormati, dikasih persembahan, nggak masuk ke warta jemaat, sakit hati. Tapi nggak ada di sini, nggak ada di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya saya bilang, firman Tuhan itu memperbaiki cara berpikir kita,
memperbaiki tutur kata kita. Ya terus terang tutur kata kita ini sangat menurut. Yang ketiga, bagaimana relasi hubungan sama menantu. Nah ini menantu. Permain. Waktu anak saya menikah, anak saya seperti saya hitamnya, dan sekarang tumbuh saya cakep cantik. Kenapa? Dia cari istri yang bagus. Dia itu orang Cina, memperbaiki keturunan. Tapi saya bilang sama istri saya, yang ketiga, saya bilang satu, jangan lihat menantu itu lawan. Karena apa? Anak kami ada satu. Ya kan biasa begitu kan. Makanya banyak ini orang mata toba ini biasanya. Makanya sama anakku itu ya. Aku yang melahirkan, aku yang melahirkan. Enak kali kau ya. Itu orang toba itu bukan karo. Orang karo itu paling enak. Coba lihat orang karo. Belanja ke Peringgan, ambil aku. Sekilo aku, walaupun aku bayar. Ini anak baru tahu diri. Kalau belum tadi kan simpan duit dari dagu. Maaf, karena kepiting. Bapak Ibu sekalian, maka saya bilang memperbaiki kelakuan, melupakan mendidik. Makanya kalau kita baca kitab, bacalah kita semua. Jangan yang dibaca, yang disukai. Ini kan lagi kondisi krisis yang dibaca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takut kekurangannya. Amin. Ya kebayang. Amin. Ayat berikutnya nggak mau. Apa itu? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, itu nggak mau. Padahal itu yang bagian penyertaan Tuhan. Makanya Bapak sekalian, itulah tujuan kita. Makanya kalau kita rajin PA, rajin ibadah, harus nampak dari buah. Nampak, jangan nanti suami akan bilang begini, percuma kau itu lansia, gini kau, percuma. Makanya nampak buah Roh Kudus, kasih sukacita. Ya terus terang aja lah, Kenapa? Ciri khas orang percaya itu adalah apa? Yaitu kasih dan kemurahan hati. Saya nanti mereka ibu saya selesaikan dulu. Ya kan? Belum resmi kan Pak? Belum lah Pak, belum. Lanjut. Ya. Masih ada Pak? Udah Pak, udah. Nanti lah pertanyaan. Mejanya belum datang Pak. Oke, yuk. Nah, jadi Sambil berdiri boleh Pak? kita diskusi ya. Mejanya lagi